1 triliun rupiah jika di total ada dengan dolar Singapura, dolar Amerika Serikat. Artinya seorang pejabat MA itu apakah wajar punya uang sebanyak itu, Pak? Kemarin pada waktu kita bertemu dengan hakim-hakim yang datang ke DPR RI, langsung Pak Presiden Prabowo alhamdulillah langsung menaikkan gaji hakim-hakim itu. Keluhan mereka, mungkin hakim-hakim yang di kota ini tidak ingat kepada hakim-hakim yang berada di daerah, yang di pelosok-pelosok daerah ini, yang mereka memang sangat minim kehidupannya, makanya ditaikkan gajinya. Saya rasa tidak mungkin hakim dia kerja selama seumur hidupnya 30 tahun misalnya. Tadi baru bekerja dari 2012 sampai 2022 sudah punya uang 1 triliun. Ini kan pasti dari hasil korupsi, dari hasil suap. Tidak mungkin kalau dia bekerja dari hasil gaji atau yang lain mempunyai uang 1 triliun, itu tidak masuk di akal, Pak. Oke. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Jangan bosan-bosannya untuk belajar hukum ya dari media sosial ya. Oke, saya awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, di kesempatan kali ini kita akan membahas masalah tunjangan hakim atau kenaikan gaji hakim menurut PP nomor 14 tahun 2024 ya. Tunjangan jabatan hakim tertinggi diberikan untuk ketua ya atau kepala hakim tingkat banding ya, senilai 56 JT Rp500.000. Naik dari ketentuan sebelumnya yang hanya senilai 40 JT Rp200.000. Walah, ngeri. Untuk rakyat miskin ya jangan iri ya. Kayak saya kaum anak jalanan, saya juga nggak iri, nggak kaget. udah biasa hidup sengsara. Tapi kok masih banyak dari dulu kala banyak oknum hakim ya yang masih seneng disuap itu loh. Nah, kalau mau sidang itu bayaran. Nah, lagu lama itu. Oke kawan, kita lanjut ya. Serem ini. Sementara itu untuk tunjangan jabatan terendah ya untuk hakim pratama di pengadilan kelas 2 dengan nilai sebesar 11.900.000. Gila juga, naik pesat ya dibandingkan dengan aturan dalam PP 94 2012 yang hanya senilai 8.500.000. Itu cuma tunjangan, bosku. Selain gaji yang dinaikkan beserta dengan tunjangannya menurut PP nomor 44 2024 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi waktu itu sebelum Pak Prabowo ya, ditandatangani oleh Presiden Jokowi, juga menetapkan pemberian tunjangan ya, tunjangan lainnya bagi para hakim berupa tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan kemahalan. Kemahalan itu semisal harga-harga mahal. Tunjangan keluarga dihitung dari gaji pokok yang terdiri dari tunjangan istri atau suami sebesar 10%. Jadi tunjangannya 10% dari gaji itu untuk istri atau suami, dan tunjangan anak itu 2% dari gaji untuk paling banyak 2 orang anak. Merdeka, wih, pokoknya bahagia ini. Keluarga hakim tuh bahagia. Ada lagi tunjangan beras diberikan 10 kg untuk masing-masing anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan paling banyak 2 orang anak ya. Tunjangan beras dapat diberikan dalam bentuk uang yang diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara. Wah, mantap men, mantap Pol. Untuk tunjangan kemahalan ya, kemahalan tuh mungkin harga-harga yang semakin naik, semakin melambung itu mungkin ya. Itu dibagi dalam 3 zona khusus ya. Untuk zona 1 untuk DKI Jakarta, dan untuk zona lainnya tidak perlu saya sebutkan ya, karena sangat memprihatinkan sekali. Untuk hakim di daerah-daerah itu tidak ada, hampir dikatakan tidak ada kenaikan tunjangan ya. Oke, lanjut. Oke kawan, lanjut ya. Di luar tunjangan, para hakim juga mendapat berbagai fasilitas dari negara seperti rumah negara, transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun, dan tunjangan lain yang tidak bisa disebutkan di sini ya, dengan beberapa catatan. Maka saat ini gaji pokok plus tunjangan jabatan hakim paling tinggi telah terkumpul sekitar 62.873 sekitar itu ya, 62 juta lebih sekitar itu ya. Belum termasuk nilai untuk tunjangan beras, tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan, serta tunjangan-tunjangan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak personil dari
Komisi 3 DPR RI. Mari kita simak. Seumur hidupnya 30 tahun misalnya. Tadi baru bekerja dari 2012 sampai 2022 sudah punya uang 1 triliun, ini kan pasti dari hasil korupsi, dari hasil suap. Tidak mungkin kalau dia bekerja dari hasil gaji atau yang lain mempunyai uang 1 triliun itu tidak masuk di akal, Pak. Oke. Baik, seperti apa sebenarnya kontribusi teman-teman DPR dalam pengawasan di lapangan? Anda bermitra dengan pihak pengadilan tentunya, Pak. Apakah pengkondisian pengadilan ini bisa Anda cermati bersama teman-teman? Karena yang terjadi adalah banyak sekali pengkondisian persidangan, apalagi Ronald Tanur juga bermain di situ. Oh, ini pengawasan dari Komisi 3 menurut saya ini sudah sangat maksimal. Apapun pengaduan dari masyarakat kita follow up kan, kita jalankan, dan juga dari masyarakat, misalnya dari hakim-hakim ini pengawasan kita sudah periodik ini kita selalu minta pertanggungjawaban dari para hakim yang ada. Nah, dari lembaga kehakiman ini, memang ini bukan soal pengawasan menurut saya. Ini soal moral yang tidak dimiliki oleh hakim tersebut. Baik, tentunya teman-teman juga harus Pak, tegas mempunyai taring ketika RDP dengan pihak pengadilan dan juga pihak Mahkamah Agung, karena sudah ada juga kerjasama dengan Badan Pengawas MA dan juga KY, Pak. Seperti apa Anda sinergi dengan lintas lembaga tersebut untuk agar hakim ini juga bisa harus fair dan juga adil dalam memutus suatu perkara? Ya, memang pengawasan saya rasa sudah cukup dari KY, dari DPR, terutama di Komisi 3, dan juga masyarakat ini. Kuncinya itu menurut saya, satu, moral hakim. Moral hakim ini perlu ditata yang benar, dan yang kedua pengawasan masyarakat dan terutama pengawasan media ini harus lebih maksimal. Karena dengan pengawasan yang ada selama ini, ada KY, ada DPR misalnya, mereka toh tidak jerah dengan hal-hal seperti ini dengan lembaga yang ada. Makanya minta bantuan dari kawan-kawan media, minta bantuan dari masyarakat untuk menyoroti kinerja hakim. Ini saya rasa sangat memalukan kalau ada seorang hakim pensiun punya uang sampai 1 triliun, satu sisi masyarakat kita, ekonomi kita sedang terpuruk. Oke, yang terakhir Pak, bagaimana kemudian meyakinkan masyarakat luas agar peradilan itu tidak kotor, tidak juga ada diselimuti dengan kasus korupsi, suap, dan juga tetap percaya dengan keadilan yang ada di Republik ini? Bagaimana teman-teman DPR untuk mengawasi hal itu ke depannya? Saya rasa kawan-kawan di DPR ini harus lebih maksimal lagi untuk memberikan pengawasan kepada lembaga kehakiman. Memang faktor media itu faktor yang sangat membantu ya. Memang fenomena seperti ini bukan hanya setahun 2 tahun. Ini termasuk orde baru yang belum bisa terselesaikan sampai reformasi ini. Soal kehakiman ini sampai hari ini belum bisa kita bersihkan. Baik. Kita akui secara jujur. Oke, kita harapkan untuk di masa pemerintahan yang baru, seperti yang sudah dijanjikan Pak Prabowo, gaji hakim akan tetap menjadi perhatiannya, tetap akan menjadi ke depannya menjadi lebih baik dalam untuk memutus suatu perkara dan tidak juga terjun bebas dalam kasus